Oke, untuk submateri selanjutnya yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk akar di sini. Dan variabel X-nya ada di dalam tanda akar. Jadi contohnya seperti ini ya. Akar X kuadrat kurangi X lebih dari akar 4X kurangi 6. Jadi pertidaksamaan di sini ada bentuk akar. Nah, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Nah, kita lihat contoh yang pertama ya. Itu tentukan himpunan penyelesaian dari akar X kuadrat kurangi X lebih dari akar 4 X kurangi 6. Nah, cara mengejarkannya bagaimana? Nah, untuk yang pertidaksamaan irasional atau yang akar seperti ini, langkah mengerjakannya, langkah pertama, kita kuadratkan kedua ruas. Nah, ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan. Nah, selalu seperti itu ya, dikuadratkan terlebih dahulu biar bentuk tidak mengandung bentuk akar. Nah, karena akar ketika dikuadratkan itu pasti hasilnya yang di dalam tanda akar. Contohnya misalkan akar 2 kuadrat, pasti hasilnya 2 ya. Ini sebagai contoh ya. Berarti kalau akar X kuadrat kurangi X dikuadratkan berarti hasilnya X kuadrat kurangi X lebih dari 4X kurangi 6. Ubah ke bentuk umum berarti ruas kanan kita sama dengan, kita ubah dia di sini 0. Berarti semua pindah ruas ke ruas kiri. Di X kuadrat kurangi X, 4X pindah ruas jadi kurangi 4X, negatif 6 di sini ditambah 6 lebih dari 0. Kita hitung X kuadrat negatif X kurangi 4X itu negatif 5X ditambah 6 lebih dari 0. Nah, kita faktorkan ya. Kita buat pembuat nolnya dulu. Pembuat 0 dari ini. Nanti kita faktorkan di sini. Di X dijumlahkan hasilnya negatif 5 dikalikan hasilnya plus 6. Berapa bilangannya? Ya, negatif 2, negatif 3. Cek coba. Negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Sesuai ya. Negatif 2 kali negatif 3 plus 6. Berarti X kurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. X kurangi 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, untuk yang pertidaksamaan irasional ini belum selesai. Nah, langkah selanjutnya sebagai syarat langkah selanjutnya yaitu kita menentukan syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syarat pertama, yang di dalam tanda akar ini tidak boleh negatif. Berarti harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita cari syaratnya X kuadrat kurangi X. Nah, ini harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada akar negatif. Karena di sini tidak mungkin akar suatu bilangan negatif, makanya X kuadrat kurangi X itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti kita keluarkan X-nya menjadi X kuadrat X kali X menjadi negatif X, berarti X kali negatif 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 0 atau X kurangi 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, kemudian ini lagi, ini juga sebagai syarat, berarti 4X kurangi 6 juga harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 4X lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 6 per 4, atau X lebih dari sama dengan disederhanakan 3 per 2. Nah, langkah selanjutnya, nah, tempatkan X yang diperoleh tadi pada garis bilangan. Ini dengan X sama dengan 3, X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buat garis bilangannya satu per satu ya. Untuk yang ini di sini ya. Di sini lihat 2 dan 3 tandanya tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatannya tidak penuh. Misalkan di sini 2,
Di sini 3, buatannya tidak penuh ya. Kita masukkan titik uji pakai 0 yang paling mudah. 0 kan letaknya di sini ya. Berarti nanti ketika dimasukkan ke sini, substitusikan ke sini, diperoleh hasilnya positif negatif, tandanya taruh di sini karena 0-nya letaknya di sini. Kita cek, kita ganti X-nya dengan 0, berarti 0 kuadrat 0, 0 kurang 5 kali 0, 0, 0 tambah 6, 6 positif. Berarti di sini positif, negatif, positif. Nah, untuk yang pertama ini yang dicari lebih dari, berarti yang diarsir yang positif. Di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita buat garis bilangan yang di sini. X-nya 0 dan X-nya 1. Buat garis bilangan. Nah, sekalian dipaskan ya. 0 dan 1 berarti di sini 2, berarti dia posisinya lebih kiri dari sini. Misalkan di sini 1, di sini 0. Nah, lihat di sini untuk yang ini dia ada tanda sama dengan, berarti di sini 0-nya buatannya penuh, 1-nya juga buatannya penuh. Kita pakai titik uji. Tidak boleh pakai 0 kalau di sini 0 batas, berarti harus yang selain 0. Misalkan lebih mudah dulu yang positif, berarti lebih ke sebelah kanan 1, 2. Misalkan di sini berarti nanti ketika dimasukkan X-nya sama dengan 2 ke sini, taruh tandanya di sini ya. Kita masukkan 2, berarti 2 kuadrat 4, 4 kurangi 2, 2 positif. Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Yang diminta di sini lebih dari sama dengan, berarti yang diarsir yang positif. Di sini ya, sampai berlebih ini ya, samakan. Kemudian yang garis bilangan yang ketiga, di sini X lebih dari sama dengan 3/2. 3/2 itu 1/2. Berarti antara 1 dan 2. Berarti di sini kita misalkan. Di sini 3/2 lebih dari sama dengan. Berarti di sini buatannya penuh. Lebih dari, berarti yang diarsir yang sebelah kanan. Oke, kita lihat. Berarti penyelesaiannya yang mana? Misalnya adalah tanda arsiran yang memuat ketiganya ini. Berarti di sini kan? Nih, batasnya berarti dari sini nih. Ada bagian ini. Ya kan? Memuat semua arsiran, ini diarsir, ini juga kena arsir. Dan di sini. Nih, kena arsir semuanya kan? Kenapa tidak di sini? Kenapa bukan daerah ini? Karena di sini tidak ada arsiran, tidak ada arsiran. Jadi daerahnya yang memuat ketiga arsiran. Jadi HP-nya kita lihat di sini. Nah, di sini daerah di sini antara 3/2 sampai 2. Buat antara 3/2 sampai 2. Nah, 3/2-nya sini penuh berarti ada tanda sama dengan. 2-nya tidak penuh berarti tidak ada tanda sama dengan. Atau nah, daerah ini berarti sebelah kanan 3, sebelah kanan berarti X lebih dari 3. Nah, jadi kalau untuk yang persamaan rasional caranya seperti itu ya. Setelah ketemu hasilnya, X-nya, buat satu-satu garis bilangannya, tentukan tandanya masing-masing. Nah, HP-nya yang mana? HP-nya adalah daerah yang memuat ketiga arsiran. Nah, itu daerah HP-nya.